kenaikan pembakaran kalori dan seterusnya gitu loh. Jadi dengan tercatat itu kita jadi termotivasi. Kalau nggak dicatat, lupa. Tahu-tahu udah 2023 besok. Kayak gitu. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Ustadz Zaki terkait gimana sih supaya kita bisa buat planning ataupun resolusi di 2022 ini, katanya adalah kita harus follow up dulu nih sahabat MQ, tercatat gitu ya, apapun perkembangan yang sudah ada kita harus catat dan jangan lupa untuk evaluasi. Tapi Ustadz kadang udah dicatat nih ya, udah melihat situasi dan kondisi, kadang anak muda nih ada yang satu tidak sabar kalau misalnya pengen terwujud aja deh itu, pengen cepet aja deh gitu Ustadz. Nah ini gimana nih Ustadz kalau misalnya hal itu terjadi pada diri kita, ada perasaan seperti itu nih Ustadz. Apalagi kalau melihat orang lain udah, wah progresnya udah oke nih, kita masih di sini aja. Ini gimana Ustadz? Ya, kadang nggak sabar itu karena ya semua sama ya, karena pengen segera berhasil gitu ya. Betul. Ya sama aja kayak kita lari gitu, misalnya pengen lari 5 kilo, baru 1 kilo tuh udah merasa, aduh kapan sih nyampainya gitu ya. Jadi cara mengatasinya sebenarnya kalau kita mengerti itu harus tahu starting point kita di mana. Oke. Karena starting point itu penting gitu. Kayak misalnya tadi soal mau di Ayunda lagi ya. Nggak ada contoh yang lain kayaknya. Misalnya kayak mau di Ayunda tadi ya, kita bisa harus tahu gitu starting point dia di mana, starting point kita di mana. Jadi kalau starting point kita bukan sebagai anak orang kaya, bukan sebagai anak pejabat yang harus mencari segala sesuatunya itu harus dengan usaha yang maksimal gitu ya, nggak bisa sambil duduk, nggak bisa sambil tiduran nyuruh orang, ya berarti otomatis kita juga harus bisa melaju lebih kencang gitu loh. Ya ini seperti kita ya kalau teman-teman suka nonton balapan MotoGP atau F1 gitu, ada yang startnya di posisi pertama, ada yang start di posisi terakhir, itu pasti berbeda tuh, itu pasti akan mempengaruhi hasil akhir. Nah yang bisa menang itu pasti yang mereka itu yang yang berusaha keras gitu. Nah jadi untuk bisa sabar itu pertama kita harus tahu starting point, kemudian yang kedua mencari referensi. Ya artinya kalau kita pengen melakukan sesuatu itu kita cari referensinya. Ya misalnya pengen bisnis apa nih, kuliner. Kita cari referensi dari ya memang valid ya, dari ahlinya kah atau dari mana terserah. Yang jelas kita tuh harus bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya. Oh ternyata bisnis kuliner itu ada yang begini, ada yang begitu. Kalau kuliner jenis ini akan begini, kalau kuliner jenis itu akan begitu. Mencari rasa, mencari rasa yang pas untuk dijual ke konsumen itu gimana gitu ya. Nah dari referensi itu kita jadi akan menikmati proses tersebut gitu ya. Nah tentu saja ya kayak gini-gini tuh nggak instan gitu ya, nggak semua orang bisa gitu ya. Nah terus kemudian juga lebih kepada banyak mendengar. Ya maksud saya adalah ya kalau kita pengen betul, ketika ada masukan dari orang lain, ketika ada pasaran dari orang lain, ya coba kita untuk lebih banyak mendengar dan tidak perlu menjawab gitu ya. Kalau memang perlu menjawab ya jawab, tapi kalau nggak perlu menjawab ya nggak usah dijawab. Jadi lebih banyak mendengar, lebih banyak mencari inspirasi, mencari jawaban dari setiap pertanyaan seperti itu. Ya, makanya kita bisa mencontoh tuh kepada Nabi Musa alaihissalam ya, ketika dirinya dites gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk belajar kepada Nabi Khidir, baru 3 kali ya, baru 3 kali kejadian yang di luar nalarnya Nabi Musa alaihissalam. Baru sekali dia tanya, sampai 3 kali, akhirnya kemudian kata Nabi Khidir, hada firaku baini wa bainik gitu ya. Inilah perpisahan antara saya dan kamu gitu, karena kamu tuh nggak bisa sabar gitu dari awal sampai akhir. Udah saya suruh sabar nggak mau, suruh sabar nggak bisa gitu loh. Jadi maksudnya apa? Ya orang yang akan bisa mendapatkan ilmu tertinggi gitu, itu mereka yang bisa menunggu gitu ya untuk mendapatkan hikmah. Orang yang bisa mendapatkan hikmah itu yang bisa menunggu, yang bisa sabar. Nah, dan juga kalau misalnya teman-teman suka nonton Avatar, nah itu ya. Dulu tuh waktu si Avatar ini ketemu sama sahabatnya namanya Bumi gitu.
dia mau belajar pengendalian bumi, pengendalian tanah. Kemudian si bumi ini kebetulan lagi di kerangkeng, lagi ditangkap gitu kan sama negara api. Terus kata si bumi, kamu harus belajar kepada orang yang menunggu, ya, orang yang menunggu dan menyerang di waktu yang tepat. Ternyata harus belajar sama pengendali bumi yang buta gitu, Sintop namanya. Jadi ya artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya kita pengen mendapatkan sesuatu yang maksimal itu memang harus lebih banyak menunggu gitu. Baru kemudian action seperlunya di waktu-waktu yang tepat seperti itu. Menghargai setiap langkah kita itu juga perlu nggak sih Ustadz? Betul, ya. Kenapa sih saya tuh senang naik gunung ya? Kenapa sih salah satunya yang membuat saya jadi senang dan semangat untuk selalu naik gunung itu adalah kita tuh bisa menghargai seberapa tinggi pencapaian kita. Itu kadang kita tuh merasa capek ya, kayak pas naik gunung tuh ya semua kan pasti merasa capek gitu. Cuma pas saya berada pada satu titik, kemudian saya lihat ke belakang atau lihat ke bawah, ya Allah, ternyata saya sudah begitu tinggi gitu. Ternyata dari 1-2 langkah yang saya sabarin kayak gitu ya, sabarlah 1 langkah, 2 langkah, udah mulai gontai, udah mulai capek. Ternyata pas saya lihat ke belakang, Masya Allah, ternyata sudah begitu tinggi. Jadi ya dinikmati aja proses itu, ya disyukuri, karena setiap perjalanan itu meskipun selangkah 2 langkah itu tetaplah pendakian. Gitu. Jadi dinikmati aja, disyukuri aja. Nikmati dan syukuri ya sahabat MQ. Terakhir mungkin Ustadz di malam hari ini menyimpulkan semuanya, bagaimana sih seharusnya anak muda apalagi di tahun 2022 dan berresolusi, dari Ustadz sendiri gimana nih pesannya mungkin? Ya, tentu saja kalau pesan sih yang jelas, kalau umur kita itu kan pasti ikutan bertambah. Seiring bertambahnya tahun, umur kita juga ikutan bertambah. Tadi betul. Hadis yang tadi saya sebutkan itu hadis riwayat At-Tirmidzi ya, yang ada 5 hal ditanya, umurnya untuk apa digunakan, masa mudanya buat apa dia habiskan, hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan, dan juga tentang apa yang diamalkan dari yang dia ketahui. Nah ini sebenarnya resolusi yang udah bener banget gitu, udah bagus banget buat kita terutama pemuda-pemuda muslim gitu. Ya memang harus kayak begitu, harus jelas gitu ya, kita nih umurnya buat apa, masa mudanya buat apa, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting resolusi itu besok tuh ada Ramadan lagi nih, bentar lagi udah masuk Ramadan ya, berapa bulan lagi tinggal nih? Kurang lebih dari 100 hari ya Ustadz ya. 3 bulanan lagi sudah Ramadan. Nah, tuh sudah dievaluasi belum tuh kira-kira Ramadan yang kemarin gimana? Nah, yang tahun depan kira-kira lebih baik atau enggak? Ya. Kemudian yang pasti resolusinya seorang pemuda muslim itu tingkatkan kebaikan, tingkatkan amalan, dan kurangi kemaksiatan. Ya, makanya ini akan menentukan kualitas diri kita ya. Kalau masih dilakukan maksiat yang tahun lalu, berarti kita belum maju seperti itu. Dan tentu saja resolusi kita tuh sebagai pemuda, sebagai orang Islam itu adalah memperbarui tobat ya, selalu perbarui tobat, selalu bertobat, kesalahan kecil apapun coba untuk terus kita bertobat. Dan yang tidak kalah penting adalah berat badan ya. Kesehatan ya Ustadz ya. Betul, kesehatan ya. Ya tujuannya nggak usah jadi kurus, tujuannya adalah sehat supaya dulu sehat. Gitu. Nah kalau kita tujuannya sehat itu nanti akan above all. Jadi bukan cuma lari, tapi juga menjaga, bukan cuma olahraga, tapi juga menjaga makanan, menjaga pola tidur, istirahat, sampai kemudian juga menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak ya, seperti itu. Baik, itu dia sahabat MQ, pesan yang harus memang kita jaga sebagai anak muda. Tadi kita harus tahu mau ngapain dan mau jadi apa. Nah itu yang paling penting harus kita lakukan. Terima kasih Ustadz Zaki di malam hari ini. Siap, sama-sama. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya gitu ya. Selamat berkumpul bersama keluarga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MQ perjumpaan kita di program Inspirasi Muda di hari pertama gitu ya, di bulan Januari 2022, dan program terbaru juga di tahun ini untuk Anda. Semoga mendapatkan ilmu, pasti mendapatkan ilmu, dan juga insya Allah mendapat insight baru untuk kita ya sahabat MQ sebagai anak muda. Kalau dipikir-pikir bener juga, umur segini mau jadi apa ya? Umur segini mau ngapain gitu ya?
Tapi yang penting hargai setiap proses yang sudah kita lakukan gitu. Karena di balik semua target resolusi yang sudah kita buat, selalu ada langkah-langkah kecil yang membawamu menuju tujuan. Jadi kita harus hargai langkah kecil kita, sahabat MK. Ini saya kutip dari Instagramnya greatmind.id. Sahabat, saya Randa Kemal Idris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.